नचती मैं चमक चलो कैसा शर्माना आजा नच के दिखा दे हाँ मेरी होले आजा पारी राजी रे हाँ मेरी अखियों से अखियां मिला दे हाँ तू ना नखरे दिखा wanna be my चमक चलो 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran IPA kelas 7. Walaupun pembelajaran kita masih secara online atau daring, kita tetap harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap pembelajaran. Kita berdoa semoga virus corona ini segera berakhir, segera dapat diatasi sehingga kita bisa segera masuk ke sekolah dan belajar secara tatap muka. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya diberikan kepandaian dan kesehatan pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan objek IPA. Karena dengan pengukuran itu merupakan awal untuk mengembangkan IPA. Target belajar kita hari ini adalah saya dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Kemudian saya dapat menyebutkan yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Kemudian saya dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Dan yang terpenting hari ini saya harus dapat mengkonversi satuan dalam SI atau sistem internasional. Bagaimana supaya kita dapat memenuhi semua target belajar kita hari ini? Tonton terus videonya dari awal sampai akhir, tidak boleh di skip-skip. Tonton sampai terakhir. Motivasi belajar atau mengapa kita harus belajar pengukuran atau manfaat kita belajar pengukuran. Dengan belajar pengukuran kita dapat memecahkan banyak masalah. Misalnya, kita mau membuat meja atau menyusun permainan ini. Ini kita harus ukur dulu panjangnya Lego ini ya kan. Ini ada 10 cm. Kemudian kita akan mendirikan Lego ini. Nah, apakah kalian memilih Lego untuk tiangnya yang panjang atau yang pendek? Seandainya kita ukur ya, ini yang panjang, ini 5 cm, yang pendek 5 cm, yang panjang 10 cm. Jadi supaya bisa berdiri, tentunya kalian harus memilih yang ukurannya yang pink atau yang ungu. Tentunya yang memilih yang sama ukurannya, ya kan? Yang sama-sama 10 cm. Supaya permainan ini, Lego ini bisa berdiri. Ya kan? Bisa untuk memecahkan masalah. Kemudian sebagai dasar mendesain atau menciptakan segala sesuatu. Jadi misalnya mau mendesain rumah, itu harus diukur kan, luas lahannya, tinggi rumahnya, atau mendesain gedung bertingkat atau mendesain jembatan, semuanya harus ada ukuran yang jelas supaya jembatannya tidak ambruk atau rumahnya tidak ambruk. Harus ada perhitungannya, harus ada pengukurannya. Kemudian sebagai langkah awal mewujudkan cita-cita di masa depan. Misalnya kalian tadi mau menjadi arsitek, teknik sipil,
sipil, menjadi dokter, atau menjadi pedagang. Nah, pedagang harus bisa menimbang. Itu juga mengukur, menimbang. Harus bisa menghitung berapa yang dijual, berapa yang harus didapatkan, berapa keuntungannya. Itu semuanya adalah manfaat kalau kita belajar tentang pengukuran. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Pengukuran itu apa ya? Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas. Pengukuran terdiri dari besaran, yang berarti segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya panjang, massa, suhu, dan lain sebagainya. Pengukuran juga berupa satuan, yaitu nilai standar bagi pembanding alat ukur. Contohnya besarannya panjang, maka satuannya meter, sentimeter, atau kilometer. Kemudian jika besarannya massa, satuannya bisa dalam bentuk kilogram, gram, ons, dan sebagainya. Kemudian suhu, satuannya Celsius, Kelvin, Reaumur, Fahrenheit, dan sebagainya. Jadi apa yang dapat diukur dan apa yang tidak dapat diukur? Yang dapat diukur misalnya panjang, lebar, tinggi, volume, berat, massa, kecepatan, gaya, dan semuanya yang dapat diukur. Kemudian yang tidak dapat diukur adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya, tidak bisa diukur. Kemudian kebaikan dan keburukan seseorang juga tidak dapat diukur. Jadi sudah bisa membedakan ya, apakah yang bisa diukur dan yang tidak dapat diukur. Perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh besaran panjang. Satuan bakunya adalah meter, sentimeter, kilometer. Sedangkan satuan tidak bakunya adalah jengkal, kaki, dan depa. Besaran massa, satuan bakunya gram, kilogram, ton, ons, dan pon. Sedangkan satuan tidak baku adalah kaleng, tempurung kelapa, dan ember yang digunakan untuk menakar. Kemudian volume, satuan bakunya dalam liter, mililiter, cc, centimeter kubik, meter kubik. Sedangkan satuan tidak bakunya menggunakan botol, jirigen, atau gelas. Sedangkan besaran luas, satuan bakunya biasanya dalam hektar dan meter persegi. Tapi kalau satuan tidak bakunya menggunakan patok. Ibu harap kalian sudah bisa membedakan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi, ukuran mana yang sebaiknya dipakai? Coba perhatikan gambar. Inilah percobaan apabila digunakan dengan menggunakan satuan tidak baku. Apabila mengukur dengan satuan depa, bagaimana kemungkinan hasil pengukuran dua orang terhadap panjang sebuah benda jika satuannya depa? Jelaskan. Sudah tahu jawabannya? Tentu saja hasil dari pengukurannya tidak akurat karena tergantung dari
panjang atau pendeknya ukuran lengannya. Jadi ukuran antara setiap orang pasti akan berbeda, sehingga mendapatkan hasil pengukuran yang berbeda-beda juga. Sedangkan kalau satuan baku dengan menggunakan alat ukur yang baku dan yang sama di seluruh dunia, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Alat ukur panjang. Tentunya kalian sudah banyak menjumpai alat ukur ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya meteran, penggaris. Nah, untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup ini memang tidak kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari karena hanya terdapat di laboratorium IPA. Mudahan kita bisa segera tatap muka sehingga kita bisa menggunakan alat tersebut untuk percobaan. Alat ukur massa. Di sini ada namanya neraca. Neraca biasanya kalian kenal dengan timbangan. Ini ada berbagai macam neraca yang ada atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau ada yang hanya digunakan di laboratorium. Kemudian alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini juga banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada jam pasir, kalender, jam tangan, jam dinding, stopwatch. Itu tentunya kalian mudah menemukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian konversi satuan panjang. Jadi satuan tadi bisa dikonversi atau dirubah, misalnya dari kilometer menjadi hektometer. Hektometer diubah ke dalam dekameter atau ke dalam meter, dalam desimeter, sentimeter maupun milimeter. Atau bisa diubah sebaliknya, yaitu dari hektometer ke kilometer, dekameter ke kilometer, meter ke meter. Caranya adalah setiap turun satu tangga dari kilometer ke hektometer, maka akan dikalikan 10. Dari hektometer ke dekameter dikalikan 10, dekameter ke meter dikalikan 10, meter ke desimeter dikalikan 10, desimeter ke sentimeter dikalikan 10, dari sentimeter ke milimeter dikalikan 10. Kemudian apabila naik tangga dari milimeter ke sentimeter, maka akan dibagi 10. Sentimeter ke desimeter dibagi 10. Desimeter ke meter juga dibagi 10. Dari meter ke dekameter dibagi 10. Dekameter ke hektometer dibagi 10. Dan hektometer ke kilometer juga dibagi 10. Ibu harap kalian sudah mengerti tentang tangga konversi satuan panjang ini ya. Kalau begitu kita latihan soal dulu. Jika 1 kilometer diubah menjadi hektometer, nilainya berapa ya? 1 kilometer sama dengan berapa hektometer? Caranya adalah perhatikan tangganya. Jika dari kilometer
turun 1 tangga ke hektometer, maka akan dikalikan 10. Berarti 1 kilometer karena nilainya 1, maka 1 dikali 10 sama dengan 10. Berarti 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Sudah jelas ya? Coba jika 2 kilometer dikonversi menjadi hektometer, nilainya berapa? Jadi caranya masih sama, yaitu karena turun 1 tangga berarti harus dikalikan 10. Tetapi karena nilainya 2 kilometer, maka cara menghitungnya 2 dikali 10 sama dengan 20 hektometer. Bagaimana? Sudah jelas kan? Nanti apabila belum jelas bisa diulang-ulang menonton video ini. Kemudian misalnya 1 kilometer dikonversi menjadi meter. Nah, kita lihat berarti kalau dari kilometer ke meter turun berapa tangga ya? Perhatikan, dari kilometer ke meter ini kan berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti 10 dikali 10 dikali 10. Kita coba. Berarti 1 kilometer sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan, kita tuliskan
angka 1 dulu. Kemudian nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Kita tinggal tambahkan cara praktisnya. 1, 2, 3. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Mudah kan? Caranya juga sama. Apabila 2 km berapa meter? Tinggal 2 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 2000 meter. Bisa ya? Nanti apabila masih belum mengerti bisa diulang lagi. Kemudian apabila sekarang dari 1 hektometer dari 1 hektometer kita konversikan menjadi kilometer. Berapa nilainya? Oke, baiklah. Sekarang kita lihat dari tangganya. Dari tangganya tadi, apabila dari bawah naik ke atas, maka akan dibagi 10. Berarti dari hektometer, apabila naik menjadi kilometer, maka dia akan dibagi 10 caranya. Jadi bagaimana caranya? Perhatikan. 1 hektometer sama dengan 1 dibagi 10. Berapa hasilnya 1 bagi 10? Nah, kita pakai cara akar ya. 1 bagi 10. Tentunya kalian sudah semuanya bisa ya. 1 dibagi 10 berapa? 0 kan? Nah, 0 dikali 10 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Nah, 1 dibagi 10 masih belum bisa kan? Jadi turunkan dari atas jadinya 10. Karena diturunkan dari atas 10, maka di belakang 0 ini diberi koma. Jadi 10 bagi 10 berapa? 1. Jadi 1 kali 10 10. 10 kurang 10 0. Jadi hasilnya adalah 1 hektometer sama dengan 0,1 kilometer. Bagaimana? Sudah cukup jelas?
Kita coba lagi berlatih apabila 1 meter dikonversi menjadi kilometer ya. Bagaimana caranya? Coba perhatikan tangganya lagi. Jadi dari meter menuju ke kilometer, berapa tangga yang harus dinaiki? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti 1 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. Artinya berarti tadi 1 dibagi 1000. Berarti bisa kita tuliskan caranya. 1 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10, atau sama dengan 1 dibagi dengan 1000. Berarti 1 dibagi 1000 berapa ya? Cara praktisnya adalah nolnya 3. 1, 2, 3. Berikan komanya di sini. Berarti jawabannya adalah 1 meter sama dengan 0,001 kilometer. Bagaimana? Bisa dimengerti? Kalau tidak bisa dimengerti, diulang lagi melihat videonya. Kemudian untuk konversi satuan massa, yaitu dari kilogram ke hektogram ke dekagram ke gram, desigram, sentigram, dan miligram. Apabila turun tangga, 1 tangga dikalikan 10. Apabila naik tangga, naik 1 tangga dibagi 10. Caranya sama ya. Kita coba. Misalnya dari 1 kilogram menjadi gram.
Berarti kita lihat berapa turunnya. Dari kilogram turun ke gramnya 1, 2, 3. Berarti 10 dikali 10 kali 10. Berarti kita tuliskan caranya. 1 kilogram sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan, tuliskan 1, nolnya hitung 1, 2, 3, berarti tambahkan 1, 2, 3, berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Ini juga sama apabila dari 1 gram dikonversikan menjadi kilogram. Jadi 1 gram berapa kilogram ya? Caranya sama dengan konversi panjang tadi. Jadi kita lihat tangganya. Jadi kan harus hafal ya tangganya, urutannya. Perhatikan dari gram ke kilogram, berarti harus naik tangga sebanyak berapa kali? Gram ke dekagram 1, dekagram ke hektogram 2, hektogram ke kilogram 3, berarti naik 3 tangga. Berarti dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Sama caranya dengan yang tadi. Jadi 1 gram sama dengan 1 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10, atau bisa diartikan 1 dibagi 1000. Nolnya 3 ya. 1, 2, 3. Berarti 1 dibagi 1000 tadi Ibu ajarkan cara mudahnya. Tulis dulu angka satunya, kemudian tambahkan nolnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, kemudian berikan tanda koma. Jadi diperoleh 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. Bisa ya? Semoga semuanya bisa mengerti. Apabila belum mengerti, bisa diulang-ulang lagi. Kemudian
Kemudian kita masuk pada konversi satuan waktu. Misalnya 1 jam itu ada 60 menit. Kemudian 1 menit itu 60 detik, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 window sama dengan 8 tahun. Berarti bagaimana konversinya? Perhatikan baik-baik. Apabila 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 2 jam sama dengan berapa menit? Berarti caranya adalah dua dikali 60. Ada yang sudah bisa perkalian 2 kali 60. Jadi cara mengalikannya seperti ini. 60 dikali 2. 2 kali 0 sama dengan 0. 2 kali 6 12. Berarti 60 kali 2 sama dengan 120. Berarti 2 jam sama dengan 120 menit. Gampang ya? Apakah semuanya sudah bisa? Kita coba lagi. Berarti kalau 1 jam berapa detik ya? Coba lihat. Kalau 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik, berarti 1 jam berapa detik? Nah, berarti caranya adalah 60. Ini 1 jam sama dengan 60 menit dikali dengan 1 menit menjadi 60 detik. Berarti 60 dikali 60. Berapa ya 60 dikali 60? Kita pakai cara lagi ya. 60 dikali 60. Kalian sambil belajar ya. Perkalian 0 dikali 0, 0. 0 dikali 6, 0. 6 dikali 0, 0. Kemudian 6 dikali 6 36. Jumlahkan
turunkan 0, tambahkan 0, tambahkan 6, tambahkan 3, berarti 60 dikali 60 sama dengan 3.600, berarti 1 jam sama dengan 3.600 detik. Sudah jelas ya? Oke, sekarang bagaimana kalau 1 detik dikonversi menjadi menit? Jadi 1 detik berapa menit? Nah, kalau 1 menit 60 detik berarti apabila dibalik maka juga harus dibagi. Berarti caranya apabila 1 menit sama dengan 60 detik, berarti kalau dibalik berarti 1 detik berapa menit, berarti caranya adalah 1 dibagi 60. Bagaimana caranya? 1 dibagi 60, kita pakai cara seperti ini yang tadi kita pelajari. 1 dibagi 60 berapa? Tidak bisa kan? Berarti kita tuliskan 0. 0 dikali 60 berarti 0. Kemudian kita kurangkan, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kemudian karena 1 bagi 60 masih belum bisa, kita turunkan bawah, berarti harus kita berikan koma, tanda koma. Kemudian 10 bagi 60 masih belum bisa, berarti kita letakkan angka 0 lagi. Berarti 0 bagi 0 kali 60 berarti 0. Kita kurangkan lagi. 10 kurang 0, 10. Karena masih belum bisa, turunkan lagi dari atasnya, berarti 100. 100 bagi 60 berapa? Kalau 100 kali 2 kan 120, berarti lewat, berarti hanya bisa angka dikalikan 1, berarti 1 kali 60 sama dengan 60. Berarti 100 dikurang 60 sama dengan, ini 0, ini 4. Nah, 40 bagi 60 belum bisa, berarti turunkan 1 lagi. Berarti 400 bagi 60. Berapa ya 400 bagi 60? 60 kali 3 berapa? Baru 180, kalikan 4 240, kalikan 5 300, kalikan 6 360, kalikan 7 kelebihan ya kan, berarti kalikan 6 yang mendekati 400, berarti 6 kali 60 360, dikurang lagi berarti
0,40. Berarti hasilnya 0,016. Berarti 1 detik sama dengan 0,016 menit. Walaupun susah, karena kalian sudah SMP, harus berusaha supaya bisa ya. Bagaimana? Bisa ya? Semoga semuanya bisa. Apabila mengalami kesulitan, nanti bisa diulang-ulang lagi mempelajari video ini. Jadi misalnya kita belajar lagi, seandainya 2 hari kita rubah menjadi jam, berarti berapa jam? Ini mudah ya. Jadi caranya, karena 1 hari 24 jam, berarti kalau 2 hari tinggal caranya 2 dikali 24. Ayo, bagaimana caranya 24 dikalikan dengan 2? 4 kali 2 8, 2 kali 2 4. Berarti hasilnya 2 hari sama dengan 48 jam. Mudah bukan? Sekarang kita coba lagi. Seandainya dua 24 jam kita balik. Kalau 24 jam itu berarti berapa hari? Berarti caranya, kalau terbalik, berarti caranya harus dibagi. Berarti karena 1 hari 24 jam, berarti 24 ini dibagi dengan 24. 24 bagi 24 berapa? Ya, 24 bagi 24 berarti 1. Jadi 24 jam sama dengan 1 hari. Bisa dimengerti ya? Semoga semuanya bisa mengerti dan mengerjakan soal-soal yang nanti Ibu berikan. Apakah sudah memahami tentang pengukuran?
Kalau sudah, ayo berikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pengukuran terdiri dari besaran yang dapat diukur dan satuan yang menilai besaran tersebut. Ada yang bisa diukur seperti panjang, lebar, tinggi, volume, massa, suhu, kecepatan, dan sebagainya. Dan ada yang tidak bisa diukur seperti cinta kasih dan kebaikan. Ada satuan yang tidak bagus seperti jengkal, depa, kaleng, botol, dan patok. Ada satuan baku seperti sentimeter, milimeter, kilometer, kilogram, gram, ton, ons, jam, menit, detik, celcius, reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time.